majelis maulid kita ngapain sih? Satu, baca sholawat, betul kan? Pertama sih baca Quran, biasanya ada Yasin juga dulu dibaca. Habis itu Inna Fatahna, kan ayat Quran tuh. Selain daripada itu, satu jadinya isinya baca Quran. Kemudian yang kedua isinya baca sholawat. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Apa tuh namanya? Sholawat. Kemudian yang kedua isinya majelis maulid nih, pembacaan sejarah Nabi. Kan gitu ya? Yub'adu min tihama baina yadayil qiyamah fi dhahrihi alamah tudilluhul ghamamah tuti'uhu sahaib. Kan gitu ya? Diceritakan sejarahnya Nabi. Nabi diutus dari Mekah. Jadi kalau bukan dari Mekah ya bukan Nabi Muhammad namanya. Ya ada Nabi belakangan dari India. Namanya Mirza Ghulam Ahmad. Kan gitu ya? Oh maaf, Nabi saya mah bukan dari India. Nabi saya datangnya dari Yubatu min tiyamah baina yadayil qiyamah. Nabi yang paling dekat sama kiamat, artinya Nabi yang paling akhir. Enggak ada lagi Nabi sesudah Nabi Muhammad SAW. Yubatu min tiyamah baina yadayil fi dhahri alamah. Di pundaknya sini ada tanda kenabian, stempel kenabian. Tudilluhul ghamamah, kemana beliau berjalan selalu dinaungin. Tuti'uhus sahaib, ditaatin sama mendung. Mendung suruh datang, suruh pergi sama Nabi Muhammad alaihissalam. Ya Rasulullah, muni aminnal matar. Rasul, ini hujan udah lama bener nggak datang. Oh gitu kata Nabi. Iya Rasul, sebagian daerah pada kekeringan. Bahkan kabarnya ada nih unta-unta yang mati karena kering. Oh gitu kata Nabi. Nabi nggak tahu, Nabi nggak ngerasain. Teman-teman saya sekalian, di daerah-daerah pinggir-pinggiran, udah mulai kekeringan. Daerah-daerah gurun-gurun pasir. Ya udah kalau gitu puasa deh 3 hari, gitu Rasul. Puasa deh tuh 3 hari. Hari ketiga lagi puasa Nabi Muhammad keluar. Nyuruh orang-orang suruh pada datang semuanya di lapangan. Sama Nabi dipesenin, suruh bawa deh tuh ternak-ternaknya. Beneran Rasul? Iya. Jadi pada datang tuh bawa kambing, bawa unta. Pada datang sahabat, ada yang bawa untanya, ada yang bawa kambingnya. Anak-anak kecil suruh bawa, kata Nabi. Perempuan gimana Rasul? Wah, suruh keluar. Penting tuh perempuan, penting. Terutamanya yang lagi menyusui. Oh bisa gitu? Karena ada di sini Nabi Muhammad tuh, laula syuhin ruka walaulal marati' ruta walaul maradi' ruda lahu dimat suami'al ard. Kalau tidak karena orang tua yang ruku, kalau tidak karena mamalia binatang ternak yang merumput, kalau tidak karena anak bayi yang masih menyusu, niscaya bumi sudah akan dihentakkan dengan langit karena perbuatan dosa hamba-hambanya. Jadi sama Nabi suruh keluarin tuh, maka tuh rame bener tuh lapangan kayak pasar. Oh, Nabi ngeliatin ada kambing, ada unta, ada anak-anak kecil, ada ibu-ibu, ada orang tua, semua ramai banget. Nabi sholat, ya kita sholat gitu. Nabi Muhammad habis selesai sholat, Nabi kemudian doa. Sebelum doa, Nabi mindahin ridanya, set. Rida yang asalnya di kanan ke kiri, jadinya kiri ke kanan. Ininya tuh ujung surbannya tuh pindahin sama Nabi. Teman-teman sekalian, Nabi kayak lagi mau ngasih syarat gitu. Ya muhawwilal ahwal, wahai yang membolak-balikkan keadaan, yang memindah-mindahkan suatu, tolong giringkan awan kepada kami. Teman-teman sekalian, Nabi angkat tangan, awan arak-berarak datang dari berbagai macam penjuru. Nabi doa, Allahumma aghithna ghaithan mughithan hani'an. Mari ya Allah, hujani kami dengan hujanmu yang segar, yang menyehatkan, yang bawa kebaikan, yang nikmat, yang deres.
Nabi ngomong gitu, hujan. Sampai kata para sahabat kita nih, sampai ngelihat Nabi masih terus doa, sampai air tuh ngalir dari jenggotnya Nabi Muhammad alaihissalam. Masya Allah. Jadi sekalian, kami pulang nih udah mainan air, tapi hujannya nggak berhenti. Sampai berjam-jam kemudian hujan terus saja, kayak air bah turun dari langit. Sahabat ngeri nih, waduh, ini rumah kita pada hancur nih. Sehingga sekalian datang lagi sahabat Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ini hujan kenapa nggak berhenti nih Rasul? Oh gitu. Iya nih Rasul, kalau hujan nggak berhenti gini kita takut juga nih Rasul. Ntar pada rusak nih rumah-rumah kita, ntar pada bahaya keadaan kita. Oh gitu. Nabi keluar lagi. Nabi angkat tangan ke langit sambil nunjuk ke arah mendung. Kata Nabi Muhammad, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, mendungnya agak kesonoan dikit ya Allah, kesonoan dikit ya Allah, jangan pas di atas kita aja. Subhanallah, tuh mendung set jalan pada mendungnya jauh. Tuti uhus sahai. Yang di maulid tuh isinya gitu. Tuh yang di maulid isinya gitu. Ini yang ngebid'ah-bid'ahin maulid maksudnya apa ya? Fajriyul jabini layliyud dawaib. Nabi Muhammad itu keningnya luas, hitam matanya sangat hitam. Alfiyul anfi, mimiyul fami, nuniyul hajib. Nabi Muhammad hidungnya kayak alif, bibirnya kayak mim, alisnya kayak nun. Nabi Muhammad alaihissalam indah luar biasa, hidungnya kayak alif, kecil mancung. Teman-teman sekalian saya muliakan, Nabi Muhammad alaihissalam. Jadi isinya si kita merayakan Maulid, satu apa tadi? Quran. Dua, tiga sejarahnya Nabi. Wa wulida sallallahu alaihi wasallam makhtunan makhulan maktu as-surrah, kan gitu tuh. Tawallat dzalika li syarafi indallahi aidil qudrah, kan gitu ya. Nabi Muhammad waktu dilahirkan beliau sudah bercelak mata, beliau sudah berkhitan dan sudah terputus tali pusarnya. Itu yang dibaca sejarah Nabi, teman-teman saudariku sekalian. Jadi isinya Maulid, 1 Quran, 2 sholawat, 3 sejarah Nabi, 4 ucap salam. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Isinya apa lagi habis itu? Doa. Isinya doa. Rabbi faghfirli dhunubi, ya Allah. Doa itu kan. Berkatil hadi Muhammad, ya Allah, ampunin dosa-dosa kami dengan berkah Nabi Muhammad. Habis itu di belakangnya ada doa juga. Apalagi isinya? Puji-pujian sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan itu ya? Kita bawa pujian tuh Nabi itu. Ya Badrotim min haza kulla kamali. Wahai rembulan yang sempurna, yang mendapatkan seluruh kemuliaan, seluruh kesempurnaan. Deh, doa isinya puji-pujian sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal habibal mustafa durafatin wa wafa wa dhikru fi shifa
bil ilal. Kan gitu. Innal habibal mustafa, sesungguhnya manusia terkasih pilihan Allah ini durafatin, hatinya nggak pernah tegaan, pemilik kasih sayang, waduwafa, pemilik kesetiaan, setia, royal sama kita terhadap umatnya nih. Wa dzikruhu fihi syifa, menyebut beliau bawa kesembuhan. Idza tamada bil ilail, bagi siapapun yang penyakitnya sudah parah. Bahkan yang sakit-sakit parah aja dengan selalu menyebut-nyebut Nabi Muhammad bisa sehat, bisa sembuh. Itu pujian namanya kan, sama Nabi Muhammad alaihissalam. Itu isinya maulid. Apalagi habis itu isinya maulid. Coba kita mau bahas satu-satu. Majelis ilmu. Nanti ada ustadzah nyampein, kan gitu ya? Ada orang ngasih tahu Nabi Muhammad sifatnya begini, Nabi Muhammad kepengen kita umatnya begini, Nabi Muhammad itu akhlaknya begini, diceritain tentang Nabi Muhammad. Habis itu bubar, biasanya kita dikasih makan, kan gitu ya? Biasanya ya. Tuh apa yang kita akan yang biasa orang kerjakan di majelis-majelis maulid. Sedikit sekalian saya muliakan, saya bahas dari belakang dulu nih. Ngasih makan orang. Ngasih makan orang pernah bid'ah enggak? Enggak ada ceritanya. Nabi Muhammad bilang, luqmah fi batnil ja'i khair min bina masjidil jami'. Satu suapan yang kamu berikan kepada orang yang lapar itu lebih utama daripada membangun masjid jami'. Kebayang kayak apa pahalanya ngasih makan orang sekian ribu, semuanya lagi pada lapar. Dari pagi udah dikumpulin buat maulidan, kan lapar. Pas banget jadinya mau makanan maulid paling enak. Bukan apa-apa teman-teman sekalian, makannya pas udah lapar. Bener ya, enak bener tuh nasi ulam. Masya Allah, Masya Allah. Jadi teman-teman sekalian saya muliakan, itu ya yang mengasih makan orang, bagus, pekerjaan baik. Tapi daripada mubadirin duit buat ngasih makan orang, manggilin orang begini begitu, mendingan dikasihin ke anak-anak yatim, mendingan dikasihin ke orang-orang miskin. Wah, dia nggak ngerti nah. Nabi itu kerjanya ngundang orang makan, dan nggak pakai ditanya sama Nabi miskin apa kaya. Ibu biar kata orang kaya juga kalau makan nasi maulid mah seneng aja. Betul ya. Ya ampun, udah deh bu, nggak kenal kaya nggak kenal miskin, doa enak bener. Jadi nggak usah khawatir tuh. Itu sesuatu yang jelas dalilnya. Sedikit sekalian kita dari awal, not tadi belakang nih ya, urusan nasi duluan saya bahas. Yang dari depan, baca Al-Quran, baca Yasin, baca Quran, nah kan bagus. Tapi ngapain bacanya bareng-bareng? Masalah buat lo. Aneh aja, orang baca Sumpah Pemuda bareng-bareng kagak diprotes. Orang baca Pancasila bareng-bareng gak diprotes. Orang baca Al-Quran bareng-bareng diprotes. Itu di mana tuh mikirnya tuh? Aneh. Teman-teman sekalian, oke, baca Quran udah kita bahas. Ini ya. Habis itu yang kedua apa tadi? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu alaihi wasallimu taslima. Perintahnya jelas. Bahkan katanya para ulama nggak ada perintah kayak perintah sholawat, nggak ada. Perintah yang lain-lain Allah main perintah-perintah aja tuh. Allah perintahin sholat, aqimus sholah. Allah perintahin sayangi orang lain. Allah perintahin sayangin orang lain. Allah nggak pakai bilang aku udah sayang sama kalian maka sayangilah orang lain. Enggak.
Enggak gitu tuh. Kecuali sholawat. Allah tuh waktu perintah sholawat, Allah nyuruh perintah zakat tuh zakat aja. Allah nggak bilang aku sudah memberi kepada kalian maka bagilah rizki itu kepada orang lain. Nggak ada. Allah perintahin zakat aja. Waktu zakat kata Allah, bayarlah zakat kalian. Tapi untuk sholawat nih Allah bilang, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan segenap malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kurang apa coba? Kata Allah, aku udah kerjain, malaikat udah kerjain. Sekarang aku minta kalian umatnya masa gak kerjain? Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasallimu taslima, dan ucapkan salam kepadanya. Sedikit sekalian, saya sampai jadi mikir gitu. Ini jangan-jangan urusannya maya ayyuhalladzina amanu nih. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah. Yang tidak beriman gak usah bersolawat. Kan gitu. Serem banget. Ini yang bid'ahin solawat, khawatir dianggap sama Allah bukan ya ayyuhalladzina amanu. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita. Amin. Solawatan, jelas dalilnya teman-teman sekalian. Apalagi yang bisa solawatan? Bacain sejarah Nabi. Bacain sejarah Nabi. Saudaraku sekalian, saya berapa tahun yang lalu pergi ke Mesir. Di Mesir saya ziarah, saya baca sejarahnya yang saya ziarahi. Termasuk saya datang ke museumnya Fir'aun. Di depan museumnya Fir'aun ada tuh, depan muminya Fir'aun. Fir'aun itu dimumiin. Saudaraku sekalian, saya baru ngerti mumi itu apa pas waktu lihat. Ya Allah, ternyata badannya diawetin. Saya nggak mau. Saya nggak mau kalau saya mati diawetin gitu, saya nggak mau dah. Masih teman-teman sekalian, saya bilang itu ya, sampai rambut di pelipisnya aja nggak hilang. Rambut di pelipisnya ini masih ada, alisnya masih lengkap, hidungnya semuanya masih lengkap, sampai serambut-rambut ya, masya Allah, masya Allah. Saudara sekalian saya muliakan, waktu mau masuk ke tempatnya Fir'aun, Fir'aun ini orang paling durhaka sama Allah. Betul apa enggak? Bukan cuman dia nggak mau percaya sama Nabi, nggak mau percaya sama Allah, tapi dia ngaku dia yang jadi Allahnya. Bukan ngaku jadi nabinya loh ini, ngaku jadi Allahnya. Ya ampun, kurang durhaka apa coba? Nggak ada orang durhaka kayak Fir'aun, nggak ada. Di depannya muminya Fir'aun tuh, sebelum kita masuk, ada tuh ditulis sejarahnya Fir'aun, Ramses II. Tulisin lahir di mana, ininya apa, segala macam tuh ditulisin tuh sejarahnya si Fir'aun. Ibu-ibu sekalian, saya baca, dosa apa enggak? Bid'ah apa enggak? Gak bid'ah, enggak dosa. Saya baca sejarahnya Fir'aun loh ini, manusia paling durhaka di atas muka bumi. Saya baca sejarahnya, nggak apa-apa, bagus. Bahkan Allah ceritain tentang Fir'aun dalam Quran. Buat kamu baca. Nah, diceritain buat apa kalau bukan buat dibaca? Dibaca, biar kamu tahu, biar kamu belajar. Teman-teman sekalian, jika sejarahnya orang paling durhaka di atas muka bumi bagus bagi kamu buat bacanya, apatah lagi sejarahnya manusia paling soleh di atas muka bumi ini. Sejarahnya manusia paling sempurna, paling tercinta di sisi Allah. Kamu gak boleh bacanya? Saya gak mau ikutan ajaran yang kayak begituan, sungguh. Dan saya sampaikan kepada teman-teman, jangan mau ikut-ikutan sama sejarah yang kayak begitu, gak enak banget. Sejarahnya manusia paling mulia dibaca malah gak boleh katanya. Sejarahnya Nabi disampaikan, indah, jadi obat buat kita sekalian. Wa dzikruhu fihi idza tamada bil ilal. Satu tadi udah kita bahas, baca Quran, jelas perintahnya. Kan begitu ya? Habis itu baca sholawat. Gak ada perintah kayak perintah sholawat.
Habis itu baca sejarahnya Nabi. Ya Allah, sejarah orang paling kafir aja boleh kita baca. Apatah lagi sejarahnya Nabi Muhammad alaihi wassalam, manusia paling soleh yang pernah ada di atas muka bumi ini. Habis itu apa lagi? Ucap salam sama Nabi. Ucap salam sama Nabi, kan jelas perintahnya tadi, wasallimu taslima. Tapi masalahnya ya, kenapa kalau lagi ngucap salam pakai segala berdiri? Emang kenapa yang berdiri? Sejak kapan berdiri sesuatu yang dilarang? Sejak kapan orang nggak boleh berdiri? Teman-teman saya sekalian, ini kalau ada ibu-ibu di sini mau berdiri gitu kan, berdiri gitu, saya nggak bakalan nanya apa-apa. Saya palingan mikir aja, mungkin dia bisulan, mungkin dia lagi kenapa gitu kan? Mungkin dia lagi mau ngantri kamar mandi, mungkin dia lagi apa, Nggak ada masalah sama berdiri. Sorry sekalian saya muliakan, di mana-mana yang namanya berdiri itu adalah gerakan tubuh untuk menghormati seseorang. Ketika mengagumi seseorang, ketika menyambut kedatangan seseorang, atau untuk menghormati seseorang, kita akan mengheningkan cipta, maka semua hadirin diharap berdiri. Kita akan membacakan lagu Indonesia Raya. Suruh berdiri atau duduk aja? Kalau kamu nggak mau berdiri, bisa dipanggilin satpam. Keluar sini dari rombongan, kan gitu ya? Nah itu teman-teman saya sekalian. Lah sekarang orang mau pada berdiri ngucap salam nabi-nabi kita, kenapa ente yang sewot? Kita mau hormat menabi kita dengan cara kita berdiri sambil ngucap salam, kenapa kamu yang marah? Bukankah nggak pernah masalah sebenarnya berdiri itu sendiri? Jadi teman-teman saya sekalian, ucap salam sambil berdiri itu hal yang biasa. Ajibtu liman lahu aglun wa dinu ya rahadul jamal wala yagumu. Katanya Sayyidina Hasan bin Thabit, saya heran sama orang yang punya akal atau punya agama, bagaimana mungkin dia bisa melihat keindahan seperti Nabi Muhammad ini dan dia tidak mau berdiri. Jadi sekalian saya muliakan, tapi kan nabinya juga nggak hadir. Ya emang sih nggak lihat kita, gitu ya, nggak lihat kita. Tapi kan kita ngarepin nabinya mudah-mudahan hadir secara rohania beliau gitu. Dari mana tuh? Katanya nabi udah meninggal bisa hadir kayak begitu tuh. Nah nih, kita sih nggak bilang, tapi nabi yang bilang. Nabinya bilang, hadis Hasan rawahu Ahmad, Nabi Muhammad bilang, "Ma sallama alayya ahadun min ummati illa waradallahu alayya ruhi hatta arudda salama." Tidaklah umatku mengucapkan salam padaku melainkan Allah akan kembalikan ruhku sehingga aku dapat menjawab salamnya. Begitu katanya Nabi Muhammad alaihi wasallam. Dan teman-teman saya sekalian, kenapa bisa acaranya pakai berdirinya pas di waktu kelahirannya Nabi? Semua maulid itu kayak gitu tuh. Semua maulid pas waktu cerita tentang saat-saat lahirnya Nabi, nah itu qiyamnya dibuat di situ. Kenapa semuanya sepakat begitu? Karena mengikuti awal kali maulid, sejarahnya emang kayak begitu. Jadi dulu zamannya Nabi nggak ada maulid dong. Ngapain Nabi baca sejarahnya sendiri? Sahabat juga nggak baca maulid. Mereka kalau kepengen ketemu Nabi langsung aja ngelihat. Saya sih kalau nganggep nih acara-acara maulid kita nih, istilah kata tak ada rotan akar pun jadi. Nggak ada air, tayamum boleh juga lah, gitu ya. Pakai debu boleh juga gitu buat bersesuci. Nah kalau zamannya Nabi ada airnya, jadi ngapain tayamum? Daripada baca Nabi Muhammad hidungnya kayak alif, mendingan samperin, liatin, kan gitu ya. Nah, daripada kita denger wajahnya Nabi begini, ininya begini, lebih baik kita samperin langsung Nabinya. Nah, tapi sesudah wafatnya Nabi, nah itu sahabat tabiin juga zamannya tabiin belum baca kitab Maulid Nabi Muhammad alaihissalam. Belum ada perayaan Maulid Nabi Muhammad alaihissalam. Teman-teman sekalian, sampai di zamannya Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi ngeliatin nih orang-orang zaman sekarang nih kurang semangat,
ibadahnya. Kalau diajakin jihad pada malas, begitu kan ya? Kalau diajakin kebaikan-kebaikan pada malas. Sholat Jumat orang dulu tuh dari habis subuh pada berangkat buat sholat Jumat. Jam 7, jam 8 udah mulai berangkat sholat Jumat. Jam sekarang udah mulai agak siang-siangan baru datang. Katanya Salahuddin Al-Ayyubi. Bu, mungkin zamannya Salahuddin jam 10 baru berangkat sholat Jumat, gitu kan ya? Kalau sekarang udah adzan baru pada jalan. Ya, Salahuddin ngelihat nih kesalahannya umat nih pasti karena kurang deket menabinya, kurang deket, kurang cinta menabinya. Jadi nih umat perlu dideketin lagi menabinya. Tapi emang bener loh teman-teman sekalian. Coba diinget-ingetin. Zaman dulu tuh lagi masa jahiliyah, apa rasa yang menurutmu tuh beda dari dulu sampai sekarang nih, rasanya apa yang berbeda? Kalau bukan cinta sama Nabi Muhammad. Cinta sama Nabi Muhammad tuh bikin kamu bergerak untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan. Betul nggak? Dulu pakai jilbab berat, pas habis kenal cinta sama Nabi Muhammad, ya ringan aja lah urusan jilbab doang, apaan sih gitu. Betul nggak? Saya ikut sekalian saya muliakan. Jadi dia bilang nih salahnya umat nih karena jauh sama Nabi Muhammad nih. Saya kepengen balikin umat biar punya rasa cinta sama Nabi Muhammad. Caranya gimana? Dikenalin, kan itu ya? Cuman masalahnya lagi, orang kalau disuruh baca sejarahnya Nabi, sejarahnya tebel-tebel kitabnya. 5 jilid, 10 jilid, berapa puluh jilid kitab sejarah Nabi Muhammad alaihi wasallam. Nah, ini kalau disuruh baca orang zaman sekarang lihat tulisannya kecil-kecil. Suruh baca males bener nih, perlu kuliah nih mah. Mau buat baca sejarahnya Nabi harus kuliah dulu S1, S2 kan begitu ya? Baru bisa baca, baru bisa kelar baca sejarahnya. Jadi gimana nih caranya biar orang baca kitab sejarah Nabi selesai dalam 1 jam? Beliau kemudian bikin sayembara, bikin kuis, bikin sayembara. Siapa yang bisa bikin kitab sejarahnya Nabi dalam 1 jam, saya akan kasih hadiah sekian dan akan dibacakan kitab sejarahnya dalam perayaan yang akan kita buat nanti. Para ulama semuanya ikutan sayembara tersebut, dari ahli sejarah, ahli bahasa, ya kan, sampai ulama. Mereka kepengen sama hadiahnya, tapi lebih kepengen lagi kitabnya dibaca sama orang sejagat raya. Nah ini kan cara menviralkan kitab nih zaman tersebut. Kalau udah kitabnya keterima sama Salahuddin Al-Ayyubi waktu itu pemimpin, saudara sekalian. Wah ini kan langsung dicetak banyak, langsung disebarluaskan. Alhamdulillah, kemanfaatannya jadi ilmun yuntafa bih, jadi ilmu yang bermanfaat. Orangnya udah meninggal dunia, kitabnya masih terus dibaca sama orang. Panjang sejarah, iya kan? Maka mereka pun menulislah kitab tentang Nabi Muhammad alaihissalam. Ya Allah, mudah-mudahan menang. Ibu-ibu teman-teman saya sekalian, habis selesai ditasheh, dibacain, diinin, dimenangkanlah kitab maulid namanya Al-Barzanji. Kitab maulid pertama tuh. Belum ada Simtud Durar. Zaman 1300-an tahun yang lalu ini ya. Kitab maulid Al-Barzanji. Belum ada Simtud Durar, belum ada Adibai belum ada. Adibai karyanya Syekh Adibai. Apalagi Dia Ulami mah baru berapa tahun teman-teman sekalian, paling muda tuh kitab maulidnya. Karya guru kita Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Jadi teman-teman sekalian, dimenangkanlah kitab maulid namanya Al-Barzanji. Dikumpulin orang-orang yang suaranya bagus, abis dikasih hadiah tuh yang nulis Imam Al-Barzanji dikasih hadiahnya, kemudian dikumpulin lah rakyat pada tanggal 12 Rabiul Awal yang merupakan hari lahirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikumpulin rakyatnya, dibangunin panggung besar,
Orang yang suaranya kenceng-kenceng dan bagus-bagus dikumpulin buat bacain fasal demi fasalnya kitab Al-Barzanji. Diceritain dari mulai alam ruh, kemudian diceritain sampai ke ibunda Nabi waktu hamil, diceritain terus sampai saat jelang lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang di Maulid Ad-Dibai, fahtazzal arsyu taraba wastibsyara wazdadal kursiyyu haibatan wa waqara wamtalatis samawati anwara wabajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfara. Subhanallah alhamdulillah, subhanallah alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah alhamdulillah. Walam tazal ummuhu tara anwa'an min fakhrihi wa fadlihi ila nihayati tamami hamlihi falamma ishtadda biha at-talaq bi'idni rabbil khalq wada'atil habiba sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamam. Arasnya Allah berguncang dari senangnya dari awal maghrib waktu Mekah sampai ke akhir maghrib sepanjang malam. Kursi wasi'a kursiyyus samawati wal ard, bertambah kewibawaannya dari senangnya. Gegap gempita langit dengan cahaya, bahkan malaikat dari awal waktu maghrib sampai saat jelang subuh mereka bergemuruh dengan takbir, tahlil, tahmid. Mereka berkata subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, menyambut peristiwa agung. Walam tazal ummu tara anwa'an min fakhri wa fadl. Ibunya udah melihat segala keajaiban dari awal kehamilan sampai akhir kehamilannya, sampai di waktu yang telah ditetapkan, ketika perutnya memang sudah akan mengeluarkan apa yang dikandungnya selama ini, maka lahirlah manusia terkasih itu dalam keadaan sujud penuh syukur, tangannya mengangkat ke arah langit seolah memberi isyarat bahwa ia adalah hamba wahyu yang akan segera diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kaumnya. Masya Allah, saat dibacakan kayak begitu, orang udah ngebayang-bayangin Nabi Muhammad dari sejak awal sholawat, dari sejak pembacaan mengenai kisah ruhnya segala macam. Ini semua orang-orang ini udah kangen sama Nabi Muhammad alaihissalam. Kan umat begitu, nggak ada umat nggak kangen sama nabinya, nggak ada umat nggak kangen sama nabinya. Sama kayak nggak ada anak nggak kangen sama orang tuanya, kecuali anak yang. Maka kalau umat nggak kangen sama nabinya adalah umat yang. Teman-teman saya sekalian, semuanya pada kangen. Tiba-tiba di saat kayak begitu nabinya hadir, dilihat sama hati, bukan dilihat sama pandangan mata kayak begini. Nabi nggak gitu. Nabi hadir teman-teman saya sekalian, hati lihat. Orang-orang yang pandangan mata batinnya ini terang, pandangan mata batinnya ini tidak terhalang dengan kabut-kabut dosa, para ulama, para aulia, mereka bisa lihat kehadiran Nabi Muhammad. Nggak tahan hati dong buat nggak berdiri. Mana ada orang tahan hatinya ngelihat Nabi Muhammad nggak diri. Mereka pun segera berdiri. Habis gitu ada orang-orang pandangan mata batinnya ketutupan sama dosa-dosa, akan tetapi mereka punya cinta, sehingga mereka nggak lihat Nabi Muhammad tapi bisa rasa nih Nabi hadir nih, Nabi hadir nih. Mereka pun berdiri teman-teman saya sekalian. Ada orang-orang nih belum, pandangan mata batinnya masih gelap, kalangan sama dosa, rasa cinta juga belum seberapa, tapi mereka berguru kepada orang-orang yang berdiri-berdiri tersebut. Mereka hormat sama orang-orang yang berdiri tersebut. Mereka ketika melihat gurunya berdiri, mereka ketika melihat orang yang mereka hormati berdiri, mereka ketika melihat para ulama-ulama berdiri, mereka adalah umat yang ingin juga bersama-sama para ulamanya melakukan apa yang mereka lakukan. Mereka pun serentak berdiri semuanya. Jadi semua umat waktu itu ikutan berdiri. Saat mereka berdiri masa nggak ngapa-ngapain?
Mereka pun mengucap salam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Kasih pujian. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksirun wa ghali, anta misbahus suduri. Sejak hari itu teman-teman saya sekalian, perayaan-perayaan Maulid Nabi diadakan. Setiap kali mereka habis bacain kisah tentang lahirnya Nabi Muhammad, mereka serentak berdiri untuk mengucap salam kepada Nabi. Dan meskipun mungkin kita nggak bisa melihat Nabi, kita nggak bisa bahkan merasakan kehadiran Nabi karena pekatnya dosa-dosa kita, akan tetapi kita akan tetap berdiri berharap-harap memuliakannya kita kepada Nabi Muhammad. Semoga saja membuat kita menjadi umat yang juga kelak di hari akhirat akan berdiri di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu ya, berharap-harap semoga salam kita kepada Nabi dijawab oleh Nabi Muhammad, sehingga kelak di hari akhirat nanti kita bisa masuk dalam kelompok umat Nabi Muhammad alaihi wasallam. Gitu harapannya teman-teman saya sekalian. Jadi kita berdiri itu, ya nggak ada ceritanya bid'ah. Dari mana ceritanya bid'ah? Orang berdiri buat hormat kepada sang saka merah putih aja nggak bid'ah kok. Iya benar. Biarin aja, nggak apa-apa, nggak masalah, urusan diri doang mah. Begitu kan ya? Apalagi kita berdiri untuk hormat kepada Nabi, untuk hormat ketika salam kepada Nabi diucapkan. Memang pantasnya orang ucap salam sama berdiri, kan gitu. Nah ya udah dah, kita berdiri itu. Jadi teman-teman saya sekalian, nggak ada ceritanya bid'ah-bid'ahnya ya. Kemudian apa lagi? Puji-pujian kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Ya Allah, nggak pernah ada ceritanya memuji Nabi itu bid'ah. Karena bahkan itu adalah perkara yang Allah sudah melakukannya dalam Al-Quran. Betapa syaratnya Al-Quran dengan puji-pujian kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kata Allah, sesungguhnya engkau berada di atas budi pekerti yang mulia. Kata Allah lagi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Nabi Muhammad, telah datang kepada kalian seorang utusan. Tuh orang emang luar biasa bener dah. Kalau kalian tertimpa musibah, hatinya berat, sedih. Kalau kalian kena musibah, sangat kepengen kebaikan bagi kalian. Dan sama orang mukmin, sama orang muslim, hatinya nggak tegaan, penuh cinta, penuh kasih kepada kalian. Pujian apa bukan pujian? Pujian. Allah udah muji. Kita mah pujian kita nggak ada artinya apa-apa. Tapi kita mau ikutan puji juga, biar kita bisa masuk dalam kelompok umatnya Nabi Muhammad. Kata Habib Umar gitu ya, wallahu qad adna alaihi fama yusawil qawlu minna aw yakunu thanana lakinna hubban fis sarairi qad da'a limadhi safati rabbina wa hadana. Kata Habib Umar, Allah udah muji, nggak ada artinya pujian saya, nggak ada artinya pujian kita dibandingkan dengan pujian Allah SWT. Tapi hati nih gejolak rasa cinta nggak tahan buat nggak muji Nabi Muhammad. Emang bu, orang mah kalau cinta pasti gampang banget buat muji. Betul? Tuh liatin aja pengantin baru. Ya Allah, cinta sama suami, pujian semua yang keluar. Masya Allah, Masya Allah. Ibu-ibu yang baru punya anak tuh, udah tunggu-tunggu anaknya, muji mulu sama anaknya, kan gitu ya? Ih lucunya, gemes, nggak ada anak lebih lucu dari dia, nggak ada. Nggak ada lebih lucu dari dia. Pujian, kenapa? Karena cinta. Kita kalau cinta pasti gampang muji. Nah orang yang membid'ahkan pujian takutnya
karena nggak punya rasa. Kalau nggak cinta, takutnya nanti nggak bersama. Sebab Nabi Muhammad bilang, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintaiku kelak akan bersama denganku di surga. Nabi secara umum bahkan mengatakan, yo syarul mar'u ma'aman ahab. Orang bakal dikumpulin di hari akhirat nanti dengan orang yang dia cinta. Nah tuh, jadi nggak ada ceritanya nih urusan bid'ahnya di mana dia, nggak ada ceritanya. Majelis ilmu, waduh, majelis ilmu lagi, nggak ada yang bid'ahin sih ya kalau majelis ilmu. Semuanya jelas bahwa semua orang Islam memang perlu belajar, apalagi tentang Nabi Muhammad. Nah, jadi harus dipelajari itu. Nah, jadi teman-teman saya sekalian, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah terus izinkan kita untuk hadir di majelis-majelis maulid, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang nggak mau hadir di majelis maulid, saya nggak tahu dia yang nggak mau atau Nabi Muhammad yang nggak ngundang. Ya, nah, mudah-mudahan makanya mintanya gitu, mintanya Allah jangan halangkan kami untuk tetap dapat hadir di majelis-majelis maulid. Ya Allah, perkenankan kami untuk ikut serta dalam majelis-majelis maulid. Ya Allah, izinkan kami untuk dengan harta kami, dengan diri kami, dengan waktu kami, dengan kecerdasan kami, dengan suara kami mengagungkan, mengalu-alukan, menyemarakan perayaan-perayaan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal.